Langit di atas Selat Hormuz tidak pernah benar-benar tenang. Di bawahnya, kapal-kapal tanker raksasa bergerak perlahan, membawa jutaan barel minyak yang menjadi denyut nadi dunia. Jalur sempit ini bukan hanya laut biasa, melainkan salah satu titik paling vital di planet ini. Namun, di tengah lalu lintas yang padat itu, ancaman datang dari arah yang tidak terduga, bukan dari kapal perang besar, melainkan dari kapal-kapal kecil Iran yang bergerak cepat, sulit dideteksi, dan sering muncul tiba-tiba untuk mengganggu tanker, bahkan memasang ranjau laut secara diam-diam. Ketika ancaman ini mulai meningkat, situasi dengan cepat berubah menjadi krisis. Kapal-kapal tanker mulai ragu untuk melintas, jalur pelayaran menjadi tidak pasti, dan risiko terhadap pasokan energi global semakin nyata. Dalam kondisi seperti ini, satu kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya bagi kawasan, tetapi juga bagi dunia. Dan ketika situasi mulai di luar kendali, sesuatu muncul dari langit, A-10 Thunderbolt II. Pesawat yang dikenal dengan julukan Warthog ini tidak datang untuk sekadar patroli. Ia datang untuk berburu. Terbang rendah di atas permukaan laut, A-10 mengawasi setiap pergerakan di bawahnya, menunggu momen ketika kapal-kapal cepat itu muncul. Tidak ada manuver rumit, tidak ada kecepatan supersonik yang ditonjolkan. Yang ada hanyalah kesabaran, ketahanan di udara, dan kemampuan untuk menghancurkan target kecil dengan presisi tinggi. Begitu target terdeteksi, semuanya berubah dalam hitungan detik. Kapal cepat yang sebelumnya sulit dilacak kini terkunci sebagai sasaran. Suara khas kanon GAU-8 berkaliber 30 mm memecah keheningan, menghantam permukaan laut dengan kekuatan luar biasa. Kapal-kapal kecil yang terbuat dari material ringan tidak memiliki banyak peluang untuk bertahan. Dalam sekejap, ancaman yang bergerak cepat itu bisa berubah menjadi puing-puing yang mengapung di atas air. Selama fase awal operasi di Selat Hormuz, laporan militer menyebutkan bahwa lebih dari 40 hingga 50 kapal cepat dan aset laut kecil Iran berhasil dihancurkan dalam beberapa hari pertama. Angka ini mencerminkan intensitas pertempuran yang sangat tinggi, dan di antara berbagai aset yang terlibat, A-10 Thunderbolt II menjadi salah satu pemburu utama yang paling sering terjun langsung menghantam target-target tersebut dari udara. Selain kanon utamanya, A-10 juga membawa roket presisi dan rudal yang mampu menghancurkan target dengan akurasi tinggi. Ini sangat penting, terutama ketika menghadapi kapal yang mencoba memasang ranjau laut di jalur strategis. Karena sekali ranjau berhasil dipasang, dampaknya bisa jauh lebih besar dibandingkan satu serangan langsung. Jalur pelayaran bisa ditutup, kapal-kapal terancam, dan seluruh kawasan bisa lumpuh. Disinilah peran A-10 menjadi sangat krusial. Bukan hanya menyerang, tetapi mencegah. Bukan hanya menghancurkan, tetapi mengendalikan situasi. Dengan terus berburu kapal-kapal kecil tersebut, A-10 membantu membersihkan jalur laut dari ancaman yang sulit ditangani oleh pesawat tempur lain. Namun, peran A-10 tidak berhenti di laut. Di waktu yang sama, pesawat ini juga menjalankan misi lain yang tidak kalah penting di wilayah Irak. Jika di Selat Hormuz mereka berburu kapal, maka di Irak mereka berburu ancaman yang berbeda, milisi bersenjata dan drone yang mengincar pangkalan serta jalur logistik Amerika Serikat. Di langit Irak, A-10 kembali memainkan peran yang sama. Terbang rendah, bertahan lama, dan mengawasi setiap pergerakan di darat. Ketika ada aktivitas mencurigakan, baik itu konvoi milisi, kendaraan bersenjata, atau peluncuran drone, A-10 dapat segera merespons. Dengan kombinasi kanon 30 mm dan senjata presisi, ancaman tersebut bisa dihancurkan sebelum sempat mencapai targetnya. Misi ini sangat penting, karena dalam setiap operasi militer, logistik adalah kunci. Tanpa jalur suplai yang aman, operasi apapun tidak akan bertahan lama. A-10 tidak selalu terlihat mengawal konvoi secara langsung, tetapi kehadirannya di udara menciptakan perlindungan yang konstan. Ia memastikan bahwa setiap ancaman yang mencoba mendekat ke jalur logistik bisa dihentikan lebih dulu. Ketika milisi mencoba menyerang, A-10 sudah lebih dulu berada di atas. Ketika drone diluncurkan menuju pangkalan, A-10 siap mencegah. Dengan cara ini, jalur suplai tetap berjalan, pangkalan tetap aman, dan operasi militer dapat terus berlangsung tanpa gangguan besar.
A-10 Warthog dipilih bukan tanpa alasan. Di tengah medan tempur yang dipenuhi target kecil, cepat, dan sulit diprediksi, justru pesawat inilah yang paling nyambung dengan situasi. Ia bisa terbang rendah dalam waktu lama, mengawasi area sempit seperti Selat Hormuz tanpa harus bolak-balik ke pangkalan. Dan yang paling penting, mampu menyerang dengan presisi tinggi terhadap target kecil seperti speedboat atau posisi milisi di darat. Tidak seperti jet tempur modern yang lebih fokus pada kecepatan dan pertempuran udara, A-10 Thunderbolt II dirancang untuk benar-benar hidup di dekat medan tempur, melihat langsung targetnya, lalu menghancurkannya dengan kekuatan brutal yang efisien. Inilah yang membuatnya tetap relevan, bahkan menjadi pilihan utama dalam operasi seperti ini. Salah satu alasan kenapa A-10 Thunderbolt II begitu ditakuti di medan tempur adalah karena ketahanannya yang luar biasa. Pesawat ini dilindungi oleh lapisan titanium tebal yang dikenal sebagai bathtub, sebuah pelindung yang mengelilingi kokpit pilot dan mampu menahan tembakan senjata anti pesawat hingga kaliber besar. Bahkan jika terkena serangan, A-10 masih bisa tetap terbang dan kembali ke pangkalan, sesuatu yang jarang dimiliki pesawat tempur lain. Selain tangguh, daya hancurnya juga tidak main-main. A-10 memiliki 11 titik hardpoint yang memungkinkannya membawa berbagai jenis persenjataan, termasuk hingga belasan rudal seperti AGM-65 Maverick, roket, bom pintar, dan persenjataan lainnya sesuai kebutuhan misi. Namun, senjata paling ikoniknya tetap satu, kanon GAU 8 Avenger kaliber 30 mm yang terpasang di bagian depan. Senjata ini mampu menembakkan ribuan peluru per menit dengan daya hancur yang cukup untuk merobek kendaraan lapis baja, kapal kecil, hingga target darat dengan sangat cepat. A-10 Thunderbolt II sebenarnya sejak awal dirancang sebagai pesawat penghancur tank, diciptakan khusus untuk menghadapi kendaraan lapis baja dalam pertempuran darat. Namun dalam operasi di Selat Hormuz, perannya berubah secara drastis. Alih-alih memburu tank di daratan, A-10 justru digunakan untuk berburu kapal-kapal kecil Iran di laut. Meski berbeda medan, prinsipnya tetap sama, menghancurkan target yang relatif kecil, bergerak cepat, dan sulit ditangani oleh pesawat lain. Dan justru disinilah keunggulan A-10 terlihat jelas, karena kemampuan yang awalnya ditujukan untuk melumpuhkan tank ternyata sangat efektif ketika diarahkan ke kapal cepat yang mengancam jalur pelayaran. Namun ada satu hal penting yang sering tidak terlihat. A-10 Thunderbolt II bukan pesawat yang bisa langsung masuk ke wilayah berbahaya begitu saja. Karena terbang rendah dan tidak memiliki teknologi siluman, A-10 sangat bergantung pada kondisi medan tempur yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Artinya, sebelum Warthog dikerahkan lebih dalam, sistem pertahanan udara lawan seperti rudal permukaan ke udara harus dihancurkan lebih dulu oleh aset lain, baik jet tempur maupun serangan jarak jauh. Setelah ancaman tersebut ditekan, barulah A-10 bisa masuk dan menjalankan perannya secara maksimal, menghancurkan target di garis depan dengan presisi tanpa harus menghadapi risiko besar dari pertahanan udara musuh. Menariknya, di saat perannya masih sangat dibutuhkan, jumlah A-10 di militer Amerika justru terus berkurang. Saat ini, diperkirakan hanya tersisa sekitar 250 hingga 280 unit aktif. Karena dalam beberapa tahun terakhir, pesawat ini memang direncanakan untuk dipensiunkan secara bertahap. Namun, melihat performanya di berbagai konflik, termasuk operasi di Selat Hormuz dan Irak, rencana tersebut kini mulai dipertimbangkan ulang. Banyak pihak menilai bahwa efektivitas A-10 dalam menghadapi target kecil, memberikan dukungan udara dekat, hingga ketahanannya di medan tempur masih sulit digantikan oleh pesawat lain. Karena itu, bukan tidak mungkin proses pensiunnya akan ditunda, atau bahkan sebagian armadanya tetap dipertahankan lebih lama dari yang sebelumnya direncanakan. Pada akhirnya, A-10 Warthog mungkin diciptakan untuk memburu kendaraan lapis baja di daratan. Namun di Selat Hormuz, ia membuktikan bahwa medan boleh berubah, tapi cara kerjanya tetap sama, cepat, presisi, dan mematikan. Dengan kemampuan menghancurkan target kecil secara efisien, A-10 Thunderbolt II menunjukkan bahwa ia tetap menjadi pemburu yang efektif, baik di darat maupun di laut.